Sebenarnya gue bingung sih, gue mau bikin video apa. Tapi tiba-tiba terlintas di pikiran gue tuh buat ngebahas satu hal. Karena kan gue ada wacana nih, untuk kedepannya buat hidup gue gimana. Ya pengen sukses lah segala macam gitu kan. Cuman tiba-tiba gue mikir, kalau udah sukses lu gimana Nul? Gue kayak nyari nasihat buat diri gue nanti. Akhirnya gue nemu satu nasihat buat diri gue. Ini juga nasihat ini bisa muncul karena dapat masukan dari guru-guru gue. Jadi dari jauh-jauh hari, sekitar 2 tahun yang lalu, gue kan sering datang ke pengajian rutin guru gue. Di situ beliau mengkisahkan tentang orang ahli ibadah hampir 24 jam cuma buat ibadah. Selain dia tidur, kalau dia melek dia ibadah, entah sholat sunnah, zikir, baca Al-Quran dan lain-lain. Intinya dia seumur hidup dipakai buat ibadah. Dia yakin banget dong, kalau gue mati gue pasti masuk surga karena ibadah gue banyak. Jadi dia nganggep gue masuk surga karena ibadah gue. Nah, di situ Allah merasa nggak senang. Akhirnya malaikat disuruh menimbang amal ibadah dia dengan rahmatnya Allah. Pada saat selesai ditimbang, hasil timbangannya adalah amal ibadah dia itu kalau dipersentasiin cuma 1%, rahmatnya Allah itu 99%. Nah, rahmatnya Allah inilah yang ngebuat dia itu bisa sholat, dia bisa baca Al-Quran, dia bisa zikir. Intinya kalau bukan karena rahmat Allah, kita gak kenal siapa Allah, gitulah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita gak bakal tunduk sama Allah, kita gak bakal beribadah ke Allah gitu. Karena rahmat Allah itulah yang ngebuat kita jadi kenal Allah, kita tunduk sama Allah, kita ibadah buat Allah. Rahmat. Nah, pada saat ditimbang ternyata rahmatnya Allah itu jauh lebih gede daripada amal ibadahnya dia. Nah, ini juga yang nanti bakal gue ingat kalau seandainya mungkin hidup gue udah besar gitu. Jangan pernah bilang, gue ngomong ke diri gue sendiri ya, nanti gue ngomong ke diri gue sendiri, Nul, jangan bilang kesuksesannya lu itu berkat kerja kerasnya lu. Jangan bilang, walaupun dari segi akal, dari segi pikiran, logika itu masuk akal, fine aja dong kalau misalkan lu bilang gue sukses karena gue kerja keras. Tapi itu salah. Kenapa? Karena lu bisa sukses, lu bisa berhasil karena Allah. Simple, alasannya simple. Lu bisa kerja keras karena apa? Karena lu sehat. Coba Allah kasih lu sakit, coba lu Allah cabut kesehatan lu, Allah cabut minimal kaki lah nggak bisa jalan, lumpuh gitu, bisa lu kerja keras kayak sekarang? Nggak bisa. Jadi lu bisa sukses karena lu kerja keras, lu bisa kerja keras karena lu sehat. Lu sehat, Allah yang kasih. Allah sehat, lu yang kasih, kayak gitu loh. Jadi itu kebanyakan orang tuh nggak paham di situ. Banyak menganggap gue bisa hebat karena diri gue, karena hasil gue. Padahal dia nggak tahu bahwa semua apa yang dia lakukan itu berkat pemberian dari Allah, baik itu dari rezeki berupa uang, ataupun dari kecerdasan, ataupun dari kesehatan. Itu rezeki dari Allah, datangnya dari Allah semua. Jadi modal lu buat jalanin hidup itu datangnya dari Allah. Makanya lu nggak pantas kalau misalkan lu bilang gue bisa sukses karena usaha gue, karena kerja keras gue. Itu salah, marah besar Allah tuh. Nah, dan gue mau ngasih masukan khususnya buat diri gue, umumnya buat teman-teman semua, bahwa yang nentuin hidup kita itu Allah, bukan apapun. Selain Allah tuh gak ada yang bisa nentuin hidup kita. Akal kita mengatakan orang yang lulusan S1 pasti bakal sukses dibanding orang yang lulusan SD, SMP, atau mungkin di bawahnya. Itu menurut akal kita ya. Nah, tapi kalau Allah pengennya sebaliknya gimana? Kalau Allah pengennya orang yang lulusan SMA lebih sukses daripada yang lulusan S1, S2, S3, kita mau apa? Walaupun dalam segi pikiran, logika, di atas kertas, pasti yang lulusan S1, S2, S3 atau yang punya titel sarjana pasti yang lebih sukses. Tapi kan yang nentuin dunia ini Allah, yang nentuin hidup manusia itu Allah. Ada banyak hal yang gak masuk akal ternyata terjadi berkat kehendak Allah.
Contoh kecil lagi nih. Ilmu matematika, kalau seandainya ada 2 kubu yang perang, satu kubu cuma punya 10 pasukan, satu lagi punya 100 pasukan, akal kita fix bakal bilang yang 100 pasti bakal menang. Di atas kertas jumlah pasukan yang lebih besar, pasti kekuatannya juga lebih besar. Tapi faktanya adalah dulu di zaman Nabi Muhammad, tepatnya pada perang Badar, itu bulan puasa ya, bulan puasa, perang Badar, Ahlul Badar, itu jumlah pasukan Nabi 313 orang. Kalau seandainya gue salah tolong dikoreksi ya, kalau seandainya gue salah. 313 orang lawan pasukan musuh hampir kurang lebih 3.000 orang. 300 orang lawan ribuan orang. Kita pakai akal normal yang rasional pasti bilang yang ribuan orang pasti menang lah. Secara senjata sama, bahan-bahan senjata yang dipakai pun sama. Nggak ada Nabi Muhammad pakai nuklir, nggak ada itu. Tapi bisa menang kan? Kenapa? Allah yang berkehendak. Jadi bukan berarti lulusan lebih tinggi, privilege lebih bagus, lu bakal lebih hebat. Enggak. Badan lebih gede pasti bakal bisa menang sama badan yang lebih kecil. Belum tentu. Contohnya, malaikat Jibril itu pemimpin para malaikat. Dari malaikat-malaikat yang lain, malaikat Jibril ini paling mulia. Walaupun ada malaikat yang wujudnya lebih besar. Malaikat Israfil itu punya 1.200 sayap. Nah, lagi nih sebentar. Tolong koreksi kalau gue salah ya. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Malaikat Israfil punya 1.200 sayap. Malaikat Hamalatul Arsy, pemegang atau pemanggul arsy-nya Allah, itu punya 2.400 sayap. Nah, 600 sayapnya malaikat Jibril itu setara dengan 1 sayapnya malaikat Israfil. 1.200 sayapnya malaikat Israfil itu setara sama 1 sayapnya malaikat Hamalatul Arsy. Jadi malaikat Hamalatul Arsy punya 2.400 sayap, 1 sayapnya itu setara dengan 1.200 sayapnya malaikat Israfil. 1 sayapnya malaikat Israfil itu setara dengan 600 sayapnya malaikat Jibril. Dan 1 sayapnya malaikat Jibril kalau dibentangkan luas di dunia nih, kalau misalkan Allah kasih lihat bentuk sayapnya, itu matahari dari timur sampai ke barat nutupin bumi. Bisa kebayang gak gedenya kayak apa tuh? 1 sayapnya malaikat Jibril kalau dibentangin itu bisa nutup matahari dari timur sampai ke barat, bumi gelap. Tapi malaikat Jibril punya 600 sayap kalau dibentangkan semua. Nggak kebayang kan gedenya kayak apa. Tapi 600 sayapnya malaikat Jibril itu setara sama 1 sayapnya malaikat Israfil. 1.200 sayapnya malaikat Israfil itu setara sama 1 sayapnya malaikat Hamalatul Arsy. Tapi walaupun demikian, ada malaikat yang wujudnya lebih besar dari malaikat Jibril, punya sayap yang lebih banyak dari malaikat Jibril, tapi Allah pilih malaikat Jibril sebagai pemimpin. Yang artinya apa? Mau ada orang yang badannya lebih gede atau kelihatan lebih gagah, tapi kalau Allah bilang si A yang hebat, walaupun si A badannya ya agak kurus, agak cungkring, agak pendek, tapi kalau Allah bilang dia yang hebat, ya dia hebat. Oh bang, tapi kan itu bangsa malaikat. Coba dong yang lebih rasional. Oke, fine. Sejarah Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih berhasil naklukin Konstantinopel di tahun 1453. Konstantinopel sendiri itu nggak berhasil dibebaskan sama umat Islam kurang lebih 8 abad atau sekitar 800 tahun. Logika kita mengatakan pasti yang membebaskan Konstantinopel adalah pemimpin Islam paling hebat. Dari segi usia nggak mungkin muda, karena pasti punya pengalaman lebih banyak, punya ilmu lebih luas. Nggak mungkin anak muda yang bakal naklukin Konstantinopel. Itu menurut logika kita. Tapi faktanya adalah Muhammad Al-Fatih pada saat naklukin Konstantinopel baru berusia 21 tahun. 21 tahun menaklukkan kota yang selama 800 tahun nggak berhasil dibebaskan sama umat Islam, sama ayahnya,
sama kakeknya, sama uyut-uyutnya, bahkan sampai sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al Ansori itu nggak berhasil ngebobol Konstantinopel. Coba lihat bagaimana cara Allah berkehendak menunjukkan kekuasaannya. Nggak peduli Muhammad Al-Fatih masih bocah. Muhammad Al-Fatih itu mimpin pasukan yang umurnya jauh di atas beliau. Ada yang umurnya 40, ada yang 50. Bahkan Perdana Menterinya yang namanya Halil Pasha. Halil Pasha itu udah tua. Penasehatnya udah tua. Dipimpin sama Muhammad Al-Fatih yang umurnya 21 tahun. Siapa yang nyangka bocah umur 21 tahun bakal naklukin kota yang selama 800 tahun gak berhasil dibobol? Itu kan udah gak masuk akal. Sama aja kayak dunia kuantum kan. Nah, ini agak menarik nih karena gue ini lagi suka lihat-lihat video soal dunia kuantum atau quantum realm. Jadi para ilmuwan sekelas Albert Einstein, sekelas Max Planck dan Nicholas Bohr, mereka pernah mengadakan pertemuan yang disebut interpretasi Copenhagen. Kenapa mereka kumpul? Karena mereka nggak berhasil nemuin suatu insiden dari sinar matahari, ya kurang lebih gitulah, sehingga muncullah sebuah teori bahwa cahaya itu adalah partikel, bukan gelombang. Singkat cerita, mereka lagi nyari tahu tentang partikel. Dan anehnya adalah pas dicari tahu, partikel ini ternyata nggak bisa diprediksi. Sikap partikel ini ternyata nggak masuk akal. Dunia yang seluas ini ternyata isinya adalah partikel-partikel yang menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Contohnya gini, kita bisa ngukur kalau kita bawa kendaraan 20 km per jam sampai ke Jakarta berapa menit. Nah, itu sains kan, itu ilmu matematika, bisa kita ukur. Tapi ilmu sains, ilmu matematika kalau sudah masuk dunia kuantum itu nggak berlaku. Kayak aneh gitu, kayak nggak masuk akal. Apa yang menurut kita A, B, C, D masuk akal, ternyata pas masuk dunia kuantum itu nggak masuk akal. Dan menurut gua itu wajar-wajar aja. Kenapa? Karena itu mungkin udah kapasitasnya Allah. Allah yang udah nyiptain itu partikel, Allah yang udah nyiptain ini bumi, Allah yang udah nyiptain ini dunia. Ya suka-suka Allah lah kalau misalkan ada partikel yang gak bisa ditebak. Sampai Albert Einstein mengatakan gak mungkin Tuhan menciptakan dunia ini dalam keadaan gak bisa diprediksi. Makanya Albert Einstein mengatakan pada saat pertemuan tersebut, dia mengatakan Tuhan tidak bermain dadu. Yang artinya Albert Einstein mengatakan bahwa Tuhan gak mungkin menyembunyikan sesuatu tentang ciptaannya kepada manusia. Sebenarnya Allah gak nyembunyiin, enggak, cuman ada batasan-batasan di mana Allah tuh pengen, Allah tuh mau ngasih tahu ini bukan kapasitasnya manusia loh, itu bukan kapasitasnya kalian lagi. Ya sama aja kan kayak sejarah-sejarah yang sudah terjadi. Kita mengatakan, oh kalau di atas kertas Muhammad Al-Fatih pasti bakal kalah, karena pada saat ayahnya Muhammad Al-Fatih wafat, orang-orang Bizantium, Kaisar Bizantium, Kaisarnya Konstantinopel itu senang luar biasa, bangga mereka, senang. Wah, rajanya udah mati, Utsmaniyah, Ottoman ya. Ya pokoknya ayahnya Muhammad Al-Fatih ini wafat, orang-orang Bizantium itu pada senang. Sebentar, ciki gue jatuh. Orang-orang Bizantium itu senang. Kenapa? Karena kalau misalkan ayahnya Muhammad Al-Fatih wafat, pasti yang gantiin Muhammad Al-Fatih. Nah, orang-orang Bizantium itu senang. Kenapa? Karena mereka mikir bocah umur waktu itu Muhammad Al-Fatih diangkat lagi jadi raja waktu umur sekitar 19 tahun kalau nggak salah. Waktu awal jadi raja lagi ya. Karena umur 12 tahun Muhammad Al-Fatih sempat jadi raja, cuman diturunin sama Perdana Menteri dengan alasan dia belum pantas, masih bocah, itu katanya ya. Nah, orang-orang Bizantium senang. Pasti bakal gampang kita kalahin ini tempat. Pasti bakal kita gampang kuasain tempat-tempatnya tempat-tempatnya orang Islam. Kenapa? Karena dipimpin sama bocah. Itu menurut akal pikiran mereka, dan kita pun pasti akan mengatakan hal sama. Nggak mungkin bocah ini bisa ngejaga pasukan Islam, wilayah-wilayah Islam yang sudah ditinggalin sama ayahnya, sekarang dipegang sama bocah umur 21 tahun. Nggak mungkin kan? Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Yang di atas kertas secara matematika pasti Bizantium yang bakal berkuasa. Tapi kalau Allah bilang, loh, gue pengennya Muhammad Al-Fatih yang berkuasa, Bizantium sama Konstantinopel gulung tikar. Sekarang lihat,
jadi Istanbul Turki. Istanbul Turki itu ada berkat Muhammad Al-Fatih. Makanya sejarah 1453 direbutnya Konstantinopel sama Muhammad Al-Fatih itu sejarah yang merubah dunia. Itu kan gak masuk akal kan? Kita semua pasti kalau baru dengar Konstantinopel ditaklukkan sama umat Islam, tempat yang selama 800 tahun gak bisa dibobol, pasti kita mikir ini pemimpinnya gak mungkin bocah. Tapi kalau Allah bilang, tapi gue pengen bocah yang naklukin kota ini, lu mau apa? Kan gitu. Nah, ini yang jadi motivasi gue. Awal gue tuh kayak apa ya, awalnya gue pernah ngerenungin hidup gue. Ya Allah, gue bukan lulusan S1, S2, gue bukan sarjana segala macam, gue gak punya privilege dari orang tua gue orang sederhana. Tapi setelah gue pikir, ya ilah la ilaha illallah, gue lupa kalau Tuhan gue maha besar. Kalau hidup manusia itu yang nentuin Tuhan gue, bukan ijazah. Gue setuju sama apa yang dibilang Rocky Gerung, salah satu pengamat politik. Beliau bilang ijazah itu hanya bukti kalau kamu pernah belajar. Ijazah itu bukti kalau kamu pernah belajar, kalau kamu itu pernah sekolah, bukan membuktikan bahwa kamu itu punya pikiran. Maksudnya apa? Bukan berarti kamu punya ijazah lebih tinggi, kamu paling benar, kamu paling hebat, kamu paling sukses. Bukan itu. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan besar sekelas Google dan Apple itu kalau ngelamar buka lowongan kerja, orang pada ngelamar kerja itu nggak ngeliat ijazah, karena tahu bukan itu poin. Sama kayak kita, seharusnya kita tanamin itu bahwa hidup ini yang ngatur Allah. Ngapain takut kita lulusan SD, kita nggak punya keistimewaan dari orang tua kita orang sederhana, terus kita mikir aduh hidup gue juga pasti bakal belangsat. Jangan takut, Allah yang punya hak buat merubah hidup manusia gitu loh. Makanya Allah dalam Al-Quran bilang jangan putus asa dari rahmatku. Itu tegas Allah katakan, jangan putus asa dari rahmatku. Kalau kita paham, kita yakin bahwa Allah, pertolongan Allah, rahmatnya Allah itu bisa merubah hidup manusia, pegang itu baik-baik. Kenapa? Itu pasti itu sesuatu yang bukan mustahil. Kalau misalnya Allah bilang A ya A. Kalau otak kita, logika normal kita mengatakan ini pasti B yang bakal terjadi. Tapi kalau Allah maunya A, lu bisa apa? Lu mau komplain ke Allah? Kan gak mungkin. Jadi itu. Jadi ada ilmu sederhana yang membuat kita ini paham hidup itu untuk apa. Allah kenapa nyiptain kita itu sebenarnya gampang, tapi karena kitanya nggak sadar dengan ilmu ini, jadi kelihatan hidup itu tuh kayak muter-muter, rumit. Harus kerja keras gini kayak rumit. Sebenarnya simpel. Allah yang udah nyiptain dunia ini, Allah yang nentuin. Udah. Jadi selebihnya lu cukup percaya sama Allah, yakin kalau Allah tuh bakal pegang takdir hidup lu, kayak gitu. Ya gue nggak tahu sih ini apa yang udah masuk ke otak gue jam 3 pagi ngomongin ginian. Padahal tadi lagi iseng tuh. Awalnya gue makan nasi sama kerupuk, tiba-tiba muncul aja pikiran-pikiran ini. Makanya gue tuh kadang suka manfaatin malam hari kalau selama bulan puasa itu bukan buat tidur, buat kayak nyari motivasi gitu. Hasil begadang gue ini yang gue ucapin barusan, itulah hasil begadang gue yang Allah kasih. Jadi gue bikin nih, tiba-tiba dikasih tuh masukan kayak gitu. Ini satu, lu yakin Allah Tuhan lu, biarin dia yang berkehendak sesuai kapasitasnya. Apa yang versi terbaik menurut lu, itu bukan berarti versi terbaik milik Allah. Jadi cukup percaya aja apa yang Allah kasih hidup lu itu yang terbaik. Itu aja. Tugas kita sebagai manusia cukup ikhtiar, usaha. Selebihnya ya itu urusan Allah. Mau hasilnya kayak gimana, urusan Allah. Ya. Dan satu lagi, jangan minder. Ya. Jangan minder sama orang-orang yang kelihatannya lebih wah gitu, pendidikan lebih tinggi segala macam. Enggak usah minder. Selama lu punya Allah, lu paling hebat. Selama lu punya Allah, lu paling tinggi. Selama lu punya Allah, lu paling pinter. Gitu. Ya. 19 menit lebih nih gue ngomong. Selanjutnya bahas apa nih? Enggak gue terusin. Udah cukup 20 menit nih, kelamaan. Jadi itu aja ya. Kalau misalkan tadi ada omongan gue yang benar, datangnya dari Allah. Kalau misalkan ada omongan gue yang salah, datangnya dari gue sendiri. Sekian. Wassalamualaikum.